semua, hari ini temenin aku yuk gengs untuk bikin pesanan nasi box 40 porsi isi ayam bakar lengkap dengan sambal lalapan dan sayur capcay. Langsung aja ke resepnya kuy. Pertama banget aku mau bikin ayam bakarnya dulu. Untuk bumbu halus udah aku tulis semua di atas ya guys, tinggal ditumis aja bareng serai, daun salam, dan lengkuas. Perbumbuan lainnya aku juga tambahin gula merah, garam, penyedap rasa. Tumis kembali sampai bumbu halusnya matang. Nah kalau bumbu halusnya udah matang baru kita masukin ayam. Pesanan nasi box kali ini tuh request untuk ayamnya tuh bagian paha semua dan minta ukurannya yang agak besar. Nah tadi ada bagian sayap itu untuk aku gengs, buat sekalian masak untuk makan siang. Bumbunya kita aduk dulu sama ayamnya sampai kecampur rata, baru kita tambahin kecap manis. Untuk pemakaian kecap manis ini aku pakai lumayan banyak, kurang lebih 200 ml. Di sini aku juga tambahin air kurang lebih 200 ml juga. Aduk-aduk sampai kecampur rata dan masak sampai ayamnya empuk ya geng. Lanjut aku mau masak nasi kurang lebih 4 liter. Karena dandangnya aku pakai ini ukurannya untuk 3 liter beras. Jadi masak nasi kali ini tuh aku pakai teknik rendam gitu gengs. Beras yang udah dicuci bersih ini tinggal kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Kalau udah dikukus baru kita pindahkan ke dalam baskom yang ukurannya besar. Lanjut berasnya ini tinggal kita siram dengan air kukusannya gengs. Kurang lebih berasnya sampai terendam seperti ini. Tutup dan ini tinggal kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit berasnya nanti bakalan mengembang dan ini siap untuk dikukus. By the way, teknik memasak nasi ini tuh aku dapat ilmu dari tetangga yang jualan pecel lele Lamongan. Dan teknik ini aku pakai kalau masak nasi jumlah besar tapi dandangnya nggak muat. Nasinya aku kukusnya bertahap ya geng. Dikukus selama kurang lebih 30 menit. Nah ayam yang udah kita ungkep tadi airnya udah mulai menyusut, ayamnya juga udah empuk. Langsung aja kita matikan kompor. Lanjut aku mau bikin sambal ayam bakarnya. Untuk bahan sambalnya ini mau aku tumis semua sampai layu. Untuk terasi udangnya di sini aku pakai yang merek Samhok, kurang lebih aku pakai 3 keping. Di sini aku pakai cabai rawitnya lumayan banyak ya gengs karena harga cabai itu lagi murah. Semua bahan sambalnya ini tinggal ditumis aja sampai layu kurang lebih kayak gini. Nah kalau udah layu ini bahan sambalnya bisa kita chopper atau blender sampai halus. Kalau udah di chopper atau di blender tinggal kita tumis kembali di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Jangan lupa gunakan api kecil aja saat memasak sambal ya gengs. Sambalnya jangan lupa kita beri garam, penyedap rasa. Di sini aku juga tambahin gula merah. Udah bahan sambalnya ini tinggal kita masak kembali sampai gula merahnya larut dan sambalnya berminyak kurang lebih tuh kayak gini gengs. Lanjut aku mau masak sayur capcaynya. Untuk bumbu capcay udah aku tulis semua di atas ya gengs. Ini tinggal ditumis sampai harum dan matang. Bumbunya udah matang baru kita masukin sayuran seperti wortel, putren, dan aku juga tambahin bakso. Aduk-aduk dulu sampai tercampur rata dan aku juga tambahin sedikit air. Ini tinggal dimasak sampai wortel dan putrennya tuh empuk ya gengs. Kalau wortelnya udah empuk baru kita tambahin sayuran. Nah sayurannya di sini aku pakai kol dan daun bawang. Aduk kembali dan dimasak sampai matang. By the way untuk penyedap rasanya tadi udah aku tambahin ya gengs. Sayur capcaynya udah mateng. Lanjut aku mau bikin olesan untuk ayam bakarnya gengs. Untuk olesan ayam bakarnya di sini aku pakai kuah ayam kecap. Ini kuah ayam kecap yang tadi kita buat ya gengs. Baru kita tambahin kecap manis. Kecap manisnya dibanyakin aja gengs supaya nanti hasil ayam bakarnya itu cakep. Ayam bakarnya tinggal kita panggang dan jangan lupa diolesi, sesekali dibalik dan diolesi kembali. Pokoknya sesering mungkin dikasih olesan supaya nanti bumbunya lebih meresap, warnanya cakep kayak gini dan aromanya tuh sedep gengs. Nah ini ayam bakar yang kloter pertama udah selesai kita bakar. By the way pesanan ayam bakar ini tuh pas weekend, jadi pas pak suami lagi libur. Untuk urusan ayam bakar dan nasi aku serahin sama pak suami ya gengs. Setiap ada pesanan nasi box aku selalu pakai kompor tambahan karena kompor yang di dalam rumah itu kan kompor kaca, jadi nggak bisa lama-lama buat masak porsi besar. Sambil nunggu ayam bakarnya matang semua, lanjut aku mau bungkus sambel. Aku pakai cup sambel yang ukurannya 25 ml. Pesanan nasi box kali ini tuh minta diantar jam 12 siang, jadi aku targetin untuk jam 11 siang udah harus diantar geng. Nasi kloter pertamanya udah mateng. Lanjut aku mau bungkus nasinya dulu. Daun pisangnya sebelumnya udah aku cuci bersih ya gengs. Aku cetak menggunakan mangkok kecil. Untuk takarannya itu 1 liter beras bisa untuk 10 porsi. Untuk cara membungkus nasinya kalian bisa lihat di video ya gengs. Tekuk bagian ujungnya seperti ini, kemudian tekuk kembali ke bagian belakang. Bagian ujung lainnya juga sama ya gengs. Tekuk bagian ujungnya baru dilipat ke bagian belakang. Nasi udah sebagian aku bungkus dan ayam bakarnya juga sebagian udah mateng. Biar cepat selesai mau langsung aku cicil bungkus. Di sini aku pakai dus box yang ukurannya 18. Pesanan kali ini tuh satu boxnya harganya 20.000. Isiannya ada ayam bakar super, lengkap dengan sambal dan lalapan, dan ada sayur capcaynya juga. By the way untuk harga nasi box itu beda-beda ya gengs, tergantung dari isian nasi box dan ukuran ayam bakarnya. Ayam bakarnya udah ditata, lanjut aku tata sambal dan lalapan, dan lanjut tinggal aku isi sayur capcaynya di bagian sampingnya.
Finally, sebagian udah selesai aku bungkus. Pokoknya setiap pembelian nasi box dari aku tuh selalu dapat free alat makan, ada sendok dan tisu makan. Dan untuk pemesanan nasi box tuh minimalnya 40 porsi. Dan finally, pesanan nasi boxnya udah selesai, kita packing semua. Kita selesai itu jam setengah 12, langsung aja diantar sama Pak suami. Pesanan kali ini tuh jaraknya lumayan jauh guys, 20 menitan dari rumah. Oke semua, terima kasih yang udah nonton. Semoga resepnya bermanfaat ya, dan selamat mencoba.